apa sebelumnya bahwa saya pernah menyampaikan untuk sedikit apa ya semacam need assessment begitu ya. Mohon berkenan saya akan share sebentar. Bapak Ibu mohon izin sebentar. Dari sisi timeline, saya tadi sudah menyampaikan ke Pak Dailani. Mungkin perlu saya share juga sebentar, nggih, Pak. Saya sharekan sebentar. Besok saya akan ditemani oleh Bu Leni, kemudian setelah itu 2 hari, kemudian sehari lagi nanti Bapak Ibu akan ada semacam apa ya diskusi gitu. Nah hari kelimanya kita seminar Bu ya. Nah seminar ini apakah diikuti oleh luar kampus atau seperti apa? Ya Bu, kita buka untuk umum Bu. Oh buka untuk umum. Baik. Berarti boleh saya membagi share kepada teman-teman yang lain? Boleh Bu, boleh. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Oke. Kalau gitu, sebentar. Izinkan saya untuk... Nah. Nah, Bapak Ibu, inilah hasil dari 44 personal dari Universitas Kuala ini terkait dengan beberapa hari sebelum kita deal waktu, saya mencoba untuk mengirim Google Form. Nah, ini hasilnya seperti ini. Luar biasa dari 44, ini terkait tentang pendidikan terakhir panjenengan yang alhamdulillah sudah S2 meskipun masih 3% yang di S3. Mudah-mudahan Desember nanti ada tambahan banyak ya Pak Rektor ya. Alhamdulillah. Berikutnya adalah dari jabatan struktural. Nah, pesertanya ini artinya gini, tidak mengaku bahwa panjenengan itu menjabat di struktural. Namun demikian, kalau toh yang menjabat, ternyata banyak di tingkat fakultas. Ya, sedangkan di prodinya hanya 22%. Artinya bahwa dari 45 peserta yang hadir dalam hari ini adalah para pejabat dari tingkat fakultas. Saya ndredeg, saya grogi loh Bapak. Ini ditunggui. Ada Pak Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan. Wow, luar biasa. Ini pejabat semua. Saya itu loh di Malang, di UM itu bukan pejabat Bapak Ibu. Mohon izin, mohon maaf. Baik, nah yang menarik di sini, mulai dari sini. Bapak Ibu, dari beban mengajar ya dan metode pembelajaran, ternyata mohon maaf, kalau panjenengan bukan pejabat, mengaku tidak menduduki jabatan struktural, tapi ini besar sekali loh, 77% itu panjenengan kurang dari 10 SKS. Nah, kemudian yang sekitar 24 itu hanya maksimal memang 24 G. 24 ini 22%. Nah, yang lebih agak menggelitik saya, dari metode pembelajarannya 50% ceramah, prakteknya hanya 10%, kurang. Lalu di sini yang lain-lain. Nah, memang pada saat itu apa ya, lain-lain itu apa? Nah, barangkali nanti Bapak Ibu bisa bercerita kira-kira di luar praktek dan di luar ceramah itu apa ya yang untuk metode pembelajarannya. Nah, monggo panjenengan yang bisa menceritakan pengalaman ketika di kelas begitu nanti
Atau sebelum saya teruskan, kira-kira ada yang mau menyampaikan kira-kira seperti apa kegiatan bukan praktek tapi juga bukan ceramah. Nah, apa itu? Enggak, dipersilakan. Silakan Bapak Ibu. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Pak Ridwan. Isoman juga ini memang Bu. Nah, memang kalau kami di pertanian Bu, banyak metode-metode pembelajaran. Ya. Saya mau membawa mata kuliah penjualan pertanian, kadang-kadang bukan ada prakteknya. Mengunjungi lahan pertanian gitu. Di kantor-kantor kecamatan gitu, pertanian kecamatan. Oke. Jadi langsung observasi begitu Pak ya, langsung ke lapangan gitu ya. Oke, baik. Tetap semangat Bapak Ibu. Oke. Mohon izin saya teruskan share screen saya. Nah, jadi 50% ceramah, 40% lainnya yang tadi sudah ada contoh dari Pak Ridwan. Berikutnya adalah tentang beban bimbingan mahasiswa dan kemampuan IT. Luar biasa. Ini beban bimbingan panjenengan ini kurang loh dari 10 mahasiswa. Artinya ideal memang ya. Memang ideal. Satu dosen itu memang nanti kalau diakreditasi itu nilainya bagus ini. Artinya nilainya bagus karena bimbingannya bimbingan mahasiswa dari 10. Mohon maaf, berapa jumlah mahasiswa ya? Berapa jumlah mahasiswa, berapa jumlah dosen untuk totalnya? Halo. Oke, baik. Nah, kemudian luar biasa panjenengan mengaku sudah 70% itu memiliki kemampuan IT. Wow, luar biasa. Kalau saya lihat yang 30%-nya kurang. Ya, artinya kalau melihat dari profil wajah seusia saya memang tidak canggih banget sih kalau untuk urusan IT ya. Tapi tidak masalah karena semua itu proses ada zamannya dan terus kita belajar. Nah, ini yang juga dari hasil karya ilmiah dalam 3 tahun terakhir, nampaknya memang setidaknya sudah 1 tahun satu lah ya untuk satu dosen itu. Nah ini cukup lah. Jadi ada yang 3 tahun ini sampai 4 meskipun hanya 1/4. Berarti dari 40 ini ada 22%, 20%. Nanti sudah cukup bagus. Jadi artinya menunjukkan bahwa ya sudahlah setahun sekali memang seperti itu tuntutan kita, tuntutan kinerja gitu ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya mengawali dari hasil assessment? Karena ini nanti kami perlukan dalam 4 hari ke depan, kira-kira apa ya yang diperlukan dalam rangka mengisi aktivitas data sharing ini terkait dengan upaya peningkatan kompetensi profesional bagi Bapak Ibu di lingkungan kampus Universitas Quality. Bapak Ibu, mohon izin mengingatkan kembali pada kondisi saat ini kita terjadi sebuah kondisi yang di satu sisi kita ada corona gitu ya. Ada tuntutan industri 4.0 yang terus kemudian ada iklim yang perubahan iklim yang begitu tidak menentu. Ini semua telah
mengubah seluruh sendi kehidupan, baik itu ekonomi, budaya, kesehatan, gitu ya, ya pertanian, perdagangan, gitu, semua aktivitas kehidupan manusia di muka bumi ini. Artinya bahwa peristiwa ini bukan hanya di Indonesia, tapi sudah mendunia. Ya, termasuk juga terjadi sebuah perubahan di dunia pendidikan kita. Termasuk adanya gelombang VUCA dalam arti ya perubahan yang cepat, ketidakpastian, terjadi kompleksitas, ya, yang menimbulkan juga ambigu gitu. Jadi inilah yang ya, apakah ini persoalan, apakah ini kegelisahan, itu menjadi sebuah fakta yang tidak bisa kita hindari di dalam kehidupan dunia ini. Bapak Ibu, maka dalam rangka menghadapi perubahan, maka diperlukanlah sebuah kebijakan yang responsif perubahan. Alhamdulillah yang hadir pada sore hari ini para punggawa, pejabat di tingkat universitas, fakultas, dan prodi yang beliaulah yang nanti akan menjadi pengambil kebijakan, di mana kebijakan yang diharapkan dalam menangkap sebuah perubahan ini tentu saja adalah kait dengan penyiapan sumber daya manusia, dan dalam dunia ini adalah dengan fasilitasi internet. Bapak Ibu, ya, jadi perubahan yang terjadi salah satunya adalah mengenai tentang dunia pendidikan kita. Ya, saya tidak akan membahas perubahan yang lain-lain, tetapi karena kita fokus dalam dunia pendidikan, di mana pendidikan yang dimaksud adalah di level perguruan tinggi. Sebagaimana kita rasakan, sebagaimana kita ketahui dan sudah laksanakan, aktivitas perguruan tinggi itu menyangkut pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, di mana ini menuntut semuanya, termasuk ada literasi digital, literasi sains, berpikir kritis, literasi budaya, dan yang lainnya. Inilah sebuah perubahan paradigma yang diharapkan dari behavioris menjadi konstruktivistik. Yang tadinya kita bisa memberi, tetapi kita memfasilitasi kepada lingkungan sekitar, termasuk mahasiswa kita. Bapak Ibu, berikutnya adalah saya yakin panjenengan di dalam seluruh aktivitas itu didasarkan kepada proses analisis, di mana salah satunya dengan menggunakan mungkin metode SWOT, di mana di sana pasti Bapak Ibu telah mengidentifikasi apa itu peluang, apa saja ancamannya, apa saja kekuatannya, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita bisa merubah paradigma tadi kalau kita mencoba untuk melupakan ancaman, melupakan kelemahan kita, tetapi bagaimana kita bisa meraih peluang itu dengan kekuatan. Karena kalau ancaman, kalau kekurangan, itu pasti dimiliki oleh semua orang. Ya, tapi sebaliknya, kalau peluang dan kekuatan, masing-masing kita memiliki hal yang beda. Oleh sebab itu, izinkan saya untuk memotivasi kita semua bagaimana bisa meraih peluang dengan kekuatan yang kita miliki untuk menghadapi sebuah proses perubahan. Bapak Ibu, ya, tantangan ini tadi
tentu saja berkaitan dengan tantangan di pihak kompetensi pendidik, di mana tentu saja dalam proses pembelajaran ada konsekuensi yang harus ditanggung ya, harus dilalui begitulah. Dalam hal ini adalah bagaimana pendidik bisa punya kemampuan mencari, menemukan, memanfaatkan sumber belajar. Kemampuan menemukan dan menemukan termasuk alternatif solusi pemecahan masalah. Artinya kemampuan menemukan masalah sekaligus ada alternatif solusi dalam hal pemecahan masalah. Tentu saja ini sebuah tantangan bagaimana adanya kemampuan melakukan kerjasama dan kolaborasi. Bapak Ibu, kalau berbicara tentang kompetensi, sebetulnya ini merupakan sebuah kolaborasi antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi, ketiga hal ini bagaimana dimiliki secara seimbang oleh seorang pendidik dan kita semua, itulah baru dikatakan bahwa kita memiliki kompetensi di bidang tertentu. Nah, tentu saja dalam hal ini adalah yang pertama, apa sih kompetensi yang diperlukan dalam masa kita dalam masa bisa jadi dengan abad 21 inilah kan di situ ya. Ada kompetensi bidang pendidikan, kompetensi terkait dengan di sini diistilahkan technological commercialization. Jadi kompetensi globalisasi, termasuk bagaimana strategi ke depan ya, memikirkan termasuk bagaimana pembangunan berkelanjutan, ada arah SDGs itu yang mau nggak mau kita harus mengikuti bahwa pembangunan berkelanjutan ini memang sudah disondingkan. Termasuk kompetensi di bidang konselor karena kita menghadapi ketidakpastian, kebimbangan, kejenuhan, gitu ya, ambiguitas seperti itu. Bapak Ibu, kompetensi demikian juga dengan kompetensi pedagogi kita, ya karena tuntutan di zaman era digitalisasi di abad 21 ini, pembelajaran itu semuanya berbasis kompetensi, pemanfaatan TIK jelas ya. Pemanfaatan TIK, ada pembelajaran kontekstual. Tentu kita harus berbasis dengan merancang. Jadi kegiatan itu harus dirancang dulu gitu ya. RPP, ketepatan model pembelajarannya, bagaimana termasuk penggunaan media, model belajarnya seperti apa, termasuk juga memperhatikan perkembangan peserta didik, bagaimana menyusun instrumen dan melaksanakan evaluasi. Nah, itu semua adalah kompetensi-kompetensi pedagogik yang diperlukan di abad 21. Karena kita mengalami perubahan yang begitu cepat dan begitu besar. Bapak Ibu, di satu sisi kita juga dituntut dengan kompetensi kepribadian, yang kita tahu kalau kepribadian itu seorang pendidik ya tentu harus dewasa, pola pikirnya ya, emosinya mantap, arif, bijaksana, terus mau belajar dan introspeksi diri, berakhlak mulia, teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
Ini adalah kompetensi kepribadian yang diharapkan dimiliki oleh kita sebagai pendidik. Demikian juga dengan kompetensi sosial, mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan mahasiswa, kolega, dan masyarakat, memanfaatkan teknologi informasi secara efisien, efektif, dan bermakna, objektif, dan membangun kepedulian sosial. Bapak Ibu, nah, bagaimana strategi dengan adanya lompatan inovasi, maka hanya sementara ada 4 tawaran, dari mulai pelatihan, pendidikan, coaching, gitu ya, mentoring. Ini yang nanti Bu Leni akan untuk mendampingi kita semua, bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi sebagai pendidik. Saya kira ini informasi awal, sehingga dengan adanya peningkatan kompetensi ini, tentu harapan terakhir kita sebagai sumber daya manusia di perguruan tinggi, ada tuntutan produktivitas kinerja yang salah satu wujudnya adalah karya ilmiah diwujudkan dalam bentuk atau dihasilkan dari kegiatan kita di pengabdian kepada masyarakat maupun penelitian. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya awali dari kegiatan ini. Dan sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf, mudah-mudahan panjenengan terinspirasi. Ini ada pesan sponsor dari ibu saya dulu begini. Tangkaplah dunia, masukkan dalam saku, tapi kita diharapkan mengejar akhirat, maka isi langit dan bumi akan kita dapatkan. Mudah-mudahan kita semua terinspirasi dari apa yang saya sampaikan ini. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Endang. Terima kasih Bu Endang untuk pembukaan kegiatan kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu dosen atau staf pegawai, karena di sini bergabung sama kita juga Bu, staf pegawai dari Universitas Quality. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan atau sharing kepada dataser kita, Ibu Endang, saya persilakan. Mungkin dari staf pegawai dulu. Mungkin saya yang nanya duluan Bu Lasma. Oh, monggo Bu. Silakan Bu Juli. Iya, siang Bu Endang. Monggo Ibu. Ya Bu, terkait dengan tema kegiatan hari ini kan Bu adalah tentang kuliah terhadap pengetahuan dasar tentang tugas pendidik dan tenaga kependidikan. Yang perlu diukur Bu dari seorang saya pendidik itu apa aja Bu? Mungkin tadi udah dimulai sama Pak Ridwan. Yang saya tahu kalau saya PK ke ladang itu sekalian saya mendidik ladang saya bawa mahasiswa saya seolah-olah ya berladang. Itu kalau dari tenaga pendidik pertanian. Yang masuk saya di sini Bu, kami kan ada 3 fakultas. Begitu juga dengan pegawai yang ada di sini juga mungkin ada pertanyaannya di berbagai bidang, mungkin bidang IT, bidang keuangan, bidang kepegawaian, mungkin personalia, mereka akan bertanya mungkin berdasarkan bidangnya. Yang kami, terutama di bidang saya sebagai pendidik, Bu, apa yang harus saya siapkan sebagai pendidik selain saya membawa spidol saya untuk mengajar dan materi saya waktu mengajar mahasiswa saya, karena yang saya tahu kan Bu, mungkin di sektor lain, peningkatan profesionalisme itu didukung dengan penampilannya. Misalnya gesturnya seperti apa, seragamnya seperti apa, dan dia harus memahami seperti apa. Saya dulu pernah di bank Bu, jadi
sepatunya harus di atas 5 cm, yaitu standarnya di 7 cm, dengan baju dengan ukuran sekian, dengan warna sekian, dan logonya itu harus nampak, dan kita harus terlihat tersenyum, di mana good looking pertamanya. Walaupun datang orang yang mungkin bau asem, yang mungkin agak serem, jadi itu kalau mungkin performa tempat yang lain, Bu. Tapi bagi saya seorang pendidik, terutama dosen, kriteria itu tidak ada yang melekat selain saya mau mengejar tridharma saya. Pertama itu, apakah mungkin personal atau tambahan lain itu yang akan mendambah performance saya selain saya mengejar BKD ataupun saya itu untuk kepangkatan saya yang minimal 2 tahun sekali. Mungkin Ibu bisa bantu, Bu, untuk pencerahannya seperti itu. Yang saya tangkap ya, Bu, dari judul ini, tema untuk hari ini. Selebihnya mungkin saya kalau kurang paham, mungkin Ibu bisa bantu saya untuk mencerahkan apa yang sebenarnya di benak saya. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Baik, tetap semangat Bapak Ibu semuanya. Ya, Bu. Oke, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu sampaikan, Bu Yuliana sampaikan tadi itu lebih kepada physically ya. Bapak Ibu, saya mau cerita dulu zaman saya masuk dosen itu kan tahun 86. Itu dites untuk bisa di UM itu kan dulu IKIP ya, IKIP Malang, mencetak guru. Pertama harus tinggi badan. Kedua, mohon maaf, tidak boleh fisiknya physically. Mohon maaf, tidak harus normal. Nah, karena dianggap guru itu harus punya penampilan di depan gitu ya. Nah, rupanya bergeser dan sekarang mohon maaf di UM itu banyak sekarang itu yang apa namanya? Yang mohon maaf, difabel banyak. Mohon maaf, difabel banyak. Karena memang pola pikir kita beda gitu. Pendidik itu kan bukan fisik tetapi pola pikir tadi itu. Nah, termasuk bahkan kami di FIP sekarang di Fakultas Ilmu Pendidikan punya prodi yang namanya prodi pendidikan luar biasa. Ini yang seringkali saya itu dianggap luar biasa. Bukan, kalau saya pendidikan luar sekolah gitu ya. Tapi ada prodi luar biasa. Ya, mahasiswanya memang kalau dari sisi mahasiswa ya memang difabel gitu, dari mata, dari dan sebagainya. Nah, Ibu, mohon maaf, jadi kayaknya memang berubah ya sekarang ya orientasi kita. Pendidik itu bukan physically, tapi juga tidak menolak sih karena guru itu cantik gitu ya, tidak menolak, senang sekali gitu. Namun demikian apa arti kecantikan fisik kalau mohon maaf mengajar tidak menyiapkan RPP-nya, RPP yang 1 semester, kemudian RPP-nya hari ini gitu. Ada Bapak Ibu yang merasa bahwa aku hari ini mau ngajar apa ya? Wis nanti aja wis. Nah, kalau ada masih ada Bapak Ibu dosen seperti itu perlu dipertanyakan kompetensinya, mohon maaf. Artinya bahwa kegiatan kita itu harus berbasis rencana. Ya. Kalau kita bicara harus berbasis data, kan begitu. Artinya bahwa kompetensi pedagogik itu penting. Di antaranya tadi harus menyiapkan RPM. Dan Bapak Ibu tentu untuk tuntutan kinerja indikator kinerja utama kita, ya ada di mata kuliah, di kurikulum tentu saja, itu kan capaian pembelajarnya seperti apa dan sebagainya ya. Ya, jadi struktur kurikulumnya seperti apa, kemudian capaian masing-masing mata kuliah seperti apa. Nah ini kan kita sebagai dosen kan diminta oleh prodi. Nah itu yang harus kita siapkan, harus kita punya kemampuan untuk menyiapkan itu. Jadi 16 kali pertemuan. Ketika kita akan mengajar dimanapun, apakah itu di Fakultas Pertanian, apa di Fakultas, UK ini basisnya apa ya? Teknologi ya. Nah itu, jadi kemampuan, kompetensi di bidang pedagogi,
kompetensi di bidang tadi itu sosial dan sebagainya itu yang ya. Kalau saya diminta wajib memakai sepatu hak 5 cm saya tidak kuat. Ibu, sepatu saya trepes. Dengan usia saya betul-betul trepes. Ini saya sudah hampir 10 tahun saya tidak menggunakan itu. Dan kalau seragam bolehlah, saya juga diberi kok itu di fakultas enggak saya, tapi jarang kami pakai kecuali kalau upacara. Artinya bahwa penampilan fisik boleh, tetapi tidak itu. Jadi begitu Ibu, apa syarat dari pendidik? Saya pikir bukan fisik, tetapi tadi itu ada kompetensi pedagogi, kompetensi sosial dan profesional. Mudah-mudahan Ibu terinspirasi dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bu. Iya. Ada yang mau ditambahkan lagi Bu Juli? Mungkin ini lebih ke job desk-nya masing-masing ya Bu. Mungkin sebagai dosen memang harus sesuai dengan standar yang Ibu bilang tadi, IKU-nya dan sebagainya. Cuman kan mungkin standar-standar itu sepertinya dikembalikan lagi, mana tahu dia menjabat, mana tahu seperti apa. Cuman maksudnya kompetensi yang itu kan di lingkungan seperti kita, dosen itu agak berbeda ya Bu. Misalnya kayak guru itu kan mereka udah ada standarnya juga kan Bu, bahwa mereka harus memakai uniform seperti apa juga, selain mereka menyiapkan GPPP, SAP, dan sebagainya. Itu kan alatnya memang mereka siapkan kan Bu gitu. Tapi kalau saya lihat kalau di dunia kita yang dosen agak memang profesionalisme tidak ada, sesuatu standar memang yang harus dituntut, yang saya lihat memang seperti itu. Kalau mereka membedakan guru langsung tahu kan Bu, uniformnya itu kan ada, standarnya juga mereka seragamnya ada. Tapi kalau dosen memang tidak ada, memang secara fisiknya. Dan maksudnya itu jadi seolah-olah umum yang ditangkap seperti itu maksud saya dari yang judul tema untuk hari ini ya Bu. Selain itu memang dosen memang harus menyiapkan memang apa yang menjadi apa maksudnya tridharmanya dia. Dalam 1 semester itu dia harus menyelesaikan apa, dalam 2 tahun dia kurun apa yang harus dia ambil supaya untuk meningkatkan jenjang karirnya dan sebagainya. Kan seperti itu kan Bu. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Jadi pendidikan perguruan tinggi itu ada 3 tuntutan tadi. Pendidikan dan pembelajaran, berapa SKS kita per semesternya, gitu. Terus kemudian kita juga dituntut untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, berdasarkan keilmuan kita, demikian juga melakukan penelitian. Harapannya adalah kalau 1 semester itu 20 sampai 24 SKS, berarti kalau 3 tahun kita sudah bisa mendapatkan sekian SKS, kemudian kita minimal bisa 1 tahun sekali melakukan penelitian, 1 tahun sekali pengabdian, kemudian bisa setahun 2 kali melakukan penulisan hasilnya di dalam bentuk karya ilmiah untuk memenuhi apa form yang golongan yang B itu. Nah, 2-3 tahun, ya 5 tahun lah kita bisa, 3 tahun, 3 sampai 5 tahun kita bisa naik pangkat. Itu yang dosen Bapak Ibu. Jadi kalau yang guru menurut saya malah jauh lebih ribet ya. Kalau dosen 3 tuntutan itu, belum lagi nanti kalau kita menjabat struktural tentu ada keterampilan ya manajerial gitu. Jadi bagaimana kemampuan manajerial yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin karena membawahi staf di bawahnya. Nah, ini apakah cara pemimpinnya dengan humanis atau dengan yang lain-lainnya. Nah, itu sesuatu yang kembali kepada masing-masing kepribadian sendiri. Nah, kalau persoalan seragam memang tidak ada, Bu. Kami di UM itu tiap tahun dapat seragam, Bu. Cuma ya itu tadi tidak ada yang pakai. Karena kan begini, Bu. Kami kan mohon maaf, kalau pejabat memang dari jam 7 sampai jam 4 sore. Kalau dosen kan tidak jam 7. Kadang jam 7 pulang jam 10, kadang jam 12 pulang sore. Nah, gerah juga kalau kami harus menggunakan.
Tapi itu tadi bahwa itu penampilan fisik, sehingga yang penting adalah setiap dosen diharapkan sudah siap dengan RPP yang 1 semester, kemudian RPPH yang harian itu. Tentu disesuaikan dengan bahan materi belajar dan metode belajarnya. Tetap semangat Bapak Ibu. Sama-sama, Ince. Iya. Enggak? Terima kasih Bu Endang penjelasannya. Bapak Ibu dosen yang lain ada yang ingin bertanya atau sharing dengan data share kita? Saya Bu Lasma. Ada Ibu Ketua LPMI kita, Ibu Sri. Oh iya. Silakan Ibu. Kalau di sini nggak Ketua LPMI ya Bu ya. Terima kasih Bu Endang. Saya kan melihat pengalaman Ibu sudah cukup banyak di dalam peningkatan kompetensi dosen ini. Kalau boleh berbagi tentang pengalaman Ibu, bagaimana sih ya meningkatkan kompetensi dosen dalam 4 aspek tadi, profesionalnya, pedagoginya, kepribadian dan sosial. Saya tertarik tadi yang Ibu tekankan bahwa kegiatan tadi harus berbasis rencana dan perencanaan harus berbasis data. Jadi data yang Ibu ambil dari awal itu cukup menarik untuk memulai ini kelas ini mau diberi apa ya, kan gitu ya Bu ya. Nah itulah yang ingin saya harapkan, bagaimana sih pengalaman Ibu di kampus sendiri untuk meningkatkan kompetensi dosen ini sehingga dia berdampak positif ke masa depan. Boleh Bu? Baik. Langsung ya. Terima kasih Ibu. Ibu, saya itu sama lah dengan panjenengan semua ya, sama gitu ya. Hanya memang kita harus jangan merasa aku sudah punya gitu ya. Terus belajar dan terus belajar. Nah, apalagi di masa pandemi ini, banyak kegiatan, apakah itu seminar, daring terutama ya, itu luar biasa. Pengalaman saya ketika awal corona itu, sehari itu bisa 2-3 kali, Bu. Dari mulai pagi, siang, sore, mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan yang itu kan gratis ya dengan daring. Itu juga salah satu bagaimana kita bisa meningkatkan pengetahuan kita, kompetensi kita. Ternyata, wow sekarang ya banyak sekali. Artinya bahwa jangan sampai kita begini Bu, tahu apa yang tahu di tidak tahunya, tidak tahu di tahunya, tidak tahu di tidak tahunya. Nah itu bahaya. Ya Pak Dedi ya, ini tanya Pak Rektor coba. Nanti Pak Dedi yang bisa menjelaskan itu. Tahu di tidak tahunya, tahu di tahunya, tidak tahu di tidak tahunya itu bahaya banget. Itu bahaya banget. Nah, itu jadi ya kesempatan banyak. Itu tadi bahwa bagaimana kita bisa meraih peluang dengan kekuatan kita. Saya yakin para pemimpin di perguruan tinggi Universitas Polite ini banyak sekali kesempatan. Baik itu dengan pelatihan internal, peningkatan secara internal yang secara terprogram gitu ya, setahun berapa kali, misalnya peningkatan applied approach atau di bawahnya sebelumnya gitu, banyak saya kira banyak. Nah justru disinilah ini mumpung para pimpinan yang hadir, ada bisa itu tadi ada kebijakan gitu ya, ada kebijakan apa sih untuk peningkatan Bapak Ibu dosennya, Bapak Ibu tenaga tendiknya gitu ya. Ya kalau tadi ditanya untuk dosen barangkali itu tadi, tapi kalau untuk bagaimana untuk tenaga kependidikan, sekarang ini kan masa zamannya era digitalisasi, setidaknya ya kemampuan IT, kemampuan mengorganisir, kemampuan memimpin tadi ya, mensinergikan, menganalisis apapun lah, mengidentifikasi kebutuhan lah, itu kemampuan seperti itu yang barangkali memang terus digali dan belajar. Jangan puas sampai di sini. Gitu. Ya, ya Bapak Ibu, jadi adalah tentang standarisasi begitu ya. Itu nanti ketika
mengajukan akreditasi tentu ada tim yang di SPM, standar pengendali mutu itu ya. Nah, itu barangkali kira-kira dosen siapa yang belum naik sampai 10 tahun kok belum naik pangkatnya. Nah, itu perlu dilacak. Dan kenapa gitu? Kenapa kok hanya mengajar ceramah saja? Nah, itu perlu didiskusikan di tim, di prodi, di tingkat prodi. Ada persoalan apa? Adakah yang bisa dibantu untuk meningkatkan semuanya? Saya kira itu. Jadi mudah-mudahan Ibu bisa terinspirasi dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih Bu Endang. Ibu Sri ada yang mau ditambahkan, Ibu? Tambah banyak PR-nya kayaknya. Semangat Ibu, semangat, harus semangat. Oh, Pak Rektornya masih muda loh itu, harus Pak Rektor, ayo semangat Pak Rektor. Ini memang dari sisi wajah sama loh wajahnya dengan saya. Ini berarti sudah generasi apa ya? Bukan generasi bukan lagi generasi milenial, generasi lansia. Iya Bu, kita nampaknya apa nih? Banyak kemiripan. Mbak Lasma ini, waduh masih milenial ini. Iya. Terima kasih Bu. Mungkin satu yang bisa jadi catatan juga untuk saya pribadi ya Ibu, dari yang Ibu jelaskan dari tadi, bahwasanya memang kompetensi kita pribadi memang diawali dari kemauan kita ya Bu untuk terus belajar, walaupun kita sudah tidak boleh merasa kita saya udah mahir ternyata gitu, nggak boleh gitu ya Bu. Jadi peluang itu memang didapat dari keinginan kita untuk belajar gitu. Itu mungkin yang saya dapat dari penjelasan Ibu dari awal tadi menjelaskan sampai saat ini. Baik, saya lanjutkan lagi kepada Bapak Ibu dosen jika ada yang ingin ditanyakan atau di-sharing karena waktu kita masih panjang. Dan Bu Endang ini bersedia selalu menjelaskan apa yang ingin kita tanyakan atau apa yang apa yang kita mau kita tanyakan, boleh kita tanyakan langsung kepada Ibu Endang. Bapak Ibu dosen ada? Atau saya ke tenaga pendidik dulu? Tenaga kependidikan? Staf pegawai? Tenaga pendidik boleh tuh, Bu Lasma. Oh ada ya? Oh ada Bu. Ada dari Juju ya? Iya Ibu. Oke, silakan Ju. Terima kasih Bu Lasma. Saya ingin bertanya sebagai tenaga pendidik, kompetensi apa yang harus dimiliki agar dapat meraih peluang dengan kekuatan untuk menghadapi perubahan Ibu? Terima kasih Bu. Baik, semangat Bu Juju Cibi ya, Bu. Dalam kondisi era digital ini, yang jelas IT Bu, IT. Kalau saya, artinya begini, mohon maaf Bapak Ibu, saya mau cerita, boleh ya berbagi pengalaman ya. Di UM itu semua sekarang serba IT. Serba IT, mulai dari daftar hadirnya IT, pembelajaran daringnya juga IT. Kami menggunakan istilahnya si pejar, Bu. Kemudian presensi dosen, presensi mahasiswa. Apalagi ya? Mengupload laporan pengabdilan, laporan penelitian. Semuanya serba IT. Nah, seperti seusia saya ini, iya kalau dituntut seperti itu, saya juga kewalahan. Artinya secara pribadi saya, tidak semuanya saya ikutin. Mohon maaf, saya terus terang saja. Karena kemampuan saya terbatas. Begitu. Contoh misalnya kalau di UM itu pembelajarannya diberikan kesempatan yang namanya si pejar, itu ada, jadi interaksi dengan mahasiswa itu dengan si pejar. Lah saya taltul gini, aduh, bagi saya minta ampun, sehingga pembelajaran saya pakai Google Meet gitu ya. Ini memang hanya sekitar 2% lah seusia saya yang tidak menggunakan si pejar. Artinya dengan usia saya ini untuk pembelajaran itu tidak menggunakan si pejar, karena kan kalau Google Meet itu sama dengan Zoom seperti ini ya, interaksinya seperti itu. Hanya itu divirtualkan aja. Nah, kalau tenaga pendidik kayaknya wajib deh hukumnya. Wajib bagaimana menginput data, manajemen file. Jangan sampai kehilangan file, waduh,
Di mana saya menyimpan? Yang jelas ketika Bapak Ibu mencari file tidak ada di bawah meja. Nah, loh. Tidak akan disimpan di bawah meja. Pasti itu ada di laptop panjenengan, di komputer panjenengan. Manajemen file itu penting sekali. Bagaimana mengolah, bagaimana mengentre data, bagaimana menginput, mengentre data, bagaimana menyimpan, bagaimana memanggil kembali, disimpan di mana, di folder di mana. Sementara panjenengan banyak sekali pekerjaan. Nah, oleh sebab itu, nah ini kan Bapak Ibu pejabat nih di tingkat universitas dan fakultas. Tentu panjenengan terbagi-bagi. Oh, ini urusan kepegawaian hanya ngurusin ini. Oh, ini kemahasiswaan hanya ngurusi mahasiswa. Oh, ini dan sebagainya dan sebagainya. Tentu ada keterampilan khusus terkait dengan itu. Bagaimana meng-SPJ-kan keuangan, bagaimana menyusun jadwal. Nah, loh. Jadi keterampilan-keterampilan itu yang barangkali memang terus belajar. Jangan patah semangat, ya. Jangan patah semangat, terus belajar. Ini Mbak Bu Juju ini masih muda banget loh. Ya, ini ada Mbak Keke ini ya. Nah, ini kan muda banget ini. Ya Pak Rektor ya. Nah, ini artinya panjenengan hadir di sini maunya minta Pak Rektor, mbok ya ada pelatihan khusus gitu ya untuk tendik. Enje Bu, enje. Enje. Ada lagi Juju yang ingin disampaikan? Udah itu aja Ibu Lasma. Terima kasih Bu Endang. Ini loh kok ada pertanyaan. Usia. Emang Bu Endang lahir tahun berapa? Kan sudah jelas tadi. Saya sudah nenek. Saya 61. Nah loh. Usia saya sudah tua Bapak Ibu. Sudah lansia. 61. Udah. Beti-betinya Bu. Beti-betinya dengan kita Bu Endang. Cuman saya memang tidak mau merasa tua, tapi yang namanya lutut tidak bisa dibohongin Bapak Ibu, tidak bisa dibohongin. Iya Bu, betul Bu. Ya, tapi memang sejalan dengan yang Ibu Endang tadi sampaikan Bu, bahwasannya memang di Universitas Quality di kampus kami itu memang lagi fokus peningkatan teknologi ya Pak Rektor. Artinya memang sekarang semuanya lagi dikejar lah Bu untuk berbasis online seperti yang tadi Ibu bilang. Jadi mungkin yang saran Ibu tadi khususnya untuk tendik jadi catatan juga di saya, mungkin nanti bisa disampaikan kepada Pak Rektor, Bu Arek juga di sini ada, Ketua LPMI juga di sini ada, stakeholder yang benar-benar punya peran penting untuk kedepannya universitas ini. Bahwasanya nanti khusus tendik dibuat ada namanya manajemen file dengan berbasis IT Pak Rektor. Kalau kemarin kita kan masih hanya ke pembelajarannya, berarti mungkin nanti ini ke tendik mulai lagi nih Pak bagian IT kita. Jadi dapat tugas baru lagi nih bagian IT di kampus untuk manajemen file dengan berbasis teknologi tadi. Jadi nanti Juju mengambil file atau memanggil data, menginput data, nggak lagi manual ya Ju, udah bisa tinggal pakai online aja basisnya, gitu dia. Iya, okay. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau melakukan akreditasi, sekarang kan pakai Sabto, apa itu? Sabto. Nah, itu kan ada tarik data dan sebagainya. Lah itu kan harus menguasai IT. Sekarang itu serba digital ya. Jadi akreditasi sekarang itu tinggal bagaimana LKPS ya, LKPS. Nah, kemudian itu kan data di-entry oleh fakultas. Wow, luar biasa ini pekerjaannya fakultas. Halo, nanti yang jadi manten itu fakultas kalau akreditasi ya. Prodinya hanya menyiapkan data, kemudian yang entry data itu fakultas, dan yang nanti ketika ketemu dengan asesornya itu kan juga fakultas. Itu bisa bagaimana menarik data supaya bisa mengisikan di format-format di LKPS. Nah, ini juga pekerjaan IT. Artinya bahwa bagaimana ya salah satunya manajemen file lah ya, manajemen file. Tetapi Bapak Ibu, mohon maaf, barangkali bisa menyertakan apapun kegiatannya, apakah itu penelitian, apakah itu pengabdian, apakah itu di pekerjaan kantor, mungkin bisa mengajak mahasiswa-mahasiswa yang sudah semester akhir ya,
bisa membantu, mengajari, mendampingi begitu. Sepanjang itu bukan rahasia. Mohon maaf kalau mungkin keuangan ya tidak lah. Tetapi kalau ada aktivitas apa ya, bagaimana aktivitas apapun yang bisa diminta bantuan kepada mahasiswa itu senang sekali. Kalau di tempat saya melibatkan mahasiswa, Bapak Ibu. Ya. Demikian. Baik, terima kasih Bu. Ada lagi dari staf pegawai, tapi memang di quality ini Bu, staf pegawainya masih muda-muda semua. Jadi memang masukan tadi untuk berbasis teknologi saya rasa pasti mudah nih diserap sama yang muda-muda. Ya, Monica, ada Maria Monica, Juju, Tere. Di sini pasti semangat Bu ini kalau misalnya berbasis IT semua nih adminnya. Jadi nggak kesulitan lagi untuk input data. Baik, dari staf pegawai yang lain ada bagian keuangan, Hernike. Aman ya, udah mahir ya soal keuangan ya. Dari perpustakaan, Friska, di sini ada perpustakaan. Ada yang mau sharing mungkin bagaimana pengelolaan perpustakaan di Universitas Negeri Malang? Perpustakaannya di UKI sudah terakreditasi kan? Belum Bu. Saya belum, masih penataan ulang lagi Bu. Iya. Di UM sudah akreditasi A untuk perpustakaan. Ya. Boleh sharing Bu gimana apa namanya Bu? Aduh. Mungkin tapi memang beda ya Bu ya, tapi maksudnya secara ya, artinya iya, perpustakaan itu mulai dari bagaimana, saya tidak tahu persis ya, tetapi untuk sistem akreditasinya memang beda dengan akreditasi yang prodi gitu. Jadi kalau perpustakaan kan akreditasi non prodi ya, bagaimana aksesnya gitu seperti apa. Mohon maaf saya tidak tahu persis. Nah, besok saya tanyakan kalau sudah bisa saya tanya. Ya, baik. Oke, kalau begitu dari Bapak Ibu dosen yang lain ada yang ingin tanyakan? Izin Bu Lasma. Silakan Bu Are. Iya, selamat sore Ibu Endang. Iya, selamat sore tetap semuanya. Hari Minggu kita tetap on ya Bu Endang. Oh iyalah, namanya juga proses belajar. Iya. Tanpa batas waktu. Baik, terima kasih Bu Endang buat pemaparan materi yang dan sharing yang luar biasa terkait dengan implementasi IT Bu Endang. Ini mungkin boleh sharing nanti dari Bu Endang bagaimana di UM sendiri. Karena begini Bu Endang, ketika IT itu diterapkan, berarti kan kita tidak berhadapan lagi dengan manusia atau personal, tapi dengan sistem gitu, dengan sistem. Nah, kalau personal kan seringkali seperti ini Bu Endang. Misal nih dari Bu Juli LPPM ada sudah menetapkan batas terakhir pengiriman proposal penelitian internal. Nah, kalau misal tidak ada sistem kan pasti saya telepon pribadi, Bu Juli saya terlambat ya 1 hari. Tapi ketika sistem itu sudah ada, maka saat dimasukkan pasti dia akan keluar notifikasi Anda tidak dapat mengajukan karena telah melewati batas waktu. Nah, bagaimana di UM sendiri, Bu Endang, sewaktu penerapan IT ini sendiri? Maksudnya tanggapan khususnya dari dosen, mungkin yang paling nampak gitu. Kalau pegawai memang kita di quality seperti yang disampaikan Bu Lasma tadi, kita paksa memang full online Bu Endang. Walaupun belum bisa 100%, tapi kita paksa full online. Yang sedang kita kembangkan ini layanan terpadu nanti untuk proses permintaan surat, legalisir dan lain sebagainya itu semua melalui online. Memang saya kebetulan latar belakangnya tenaga pendidikan dulu dari di Biro Akademik gitu. Jadi mengenai IT saya setuju dengan yang Bu Endang sampaikan tadi, kemampuan IT untuk pada saat sekarang ini memang wajib. Saya itu aja tadi bertanya, mungkin minta sharing ya Bu Endang penerapan untuk IT-nya sendiri, karena sering kita alami di UKI ini, apalagi Bapak Ibu dosen ini memang yang paling sering yang udah usia-usia bahagia Bu Endang ya. Kalau kami di UKI itu bilangnya usia bahagia gitu. Mantap usia bahagia.
Usia bahagia ya Bu Berlian. Ya, usia bahagia Bu. Usia bahagia harus dipandang. Iya, jadi aduh, saya nggak tahu nih gimana. Apa password saya kemarin, saya lupa gitu. Bu, jangan buka rahasia ya. Ya, artinya kan kita mungkin sharing ya Bu Endang. Kadang kan dia bertanya, mungkin saya juga sering lupa gitu. Kadang bertanya kepada staf yang menangani tenaga pendidikan. Ya kalau sekali dua kali mungkin masih maklum mereka ya Bu Endang. Tapi kalau berkali-kali mungkin kalau keseringan ya Bu. Jengkel juga ini Bu Rita tanya-tanya terus passwordnya, makanya disimpan Bu, jangan besok ditanya lagi. Itu aja Bu Endang, mohon sharingnya. Oke, tetap semangat Bapak Ibu. Terima kasih Bu Lasma. Bapak Ibu, jangankan persoalan online, di depan laptop saya ini, di sebelah saya ini, saya selalu tulisan gini, ingat ngisi presensi. Gitu tuh loh. Faktor U itu Bu. Ini tulisan saya ini ada di sebelah ini. Saya sering lupa. Ya. Oke, jadi kembali ke pengalaman di UM. Pengalaman di UM Ibu, betul. Jadi serba online sekarang. Jangankan apa namanya proposal atau laporan, memang ada batasnya. Cuman memang kami punya grup dan mohon maaf para pejabat itu selalu mengingatkan, Bapak Ibu ingat ya batas akhir pengajuan proposal tanggal sekian. Begitu. Jadi kami 1 minggu selalu diingatkan. Jadi itu manajemen juga itu ya, bicara tentang manajemen juga. Jadi bagaimana kepedulian para pemimpin itu kepada Bapak Ibu dosen untuk senantiasa menggugah, memotivasi untuk jangan sampai terlewat batas. Itu yang pertama. Yang kedua, demikian juga dengan ini Bu. Ketika Bapak Ibu dosen juga mengentre nilai DNA, itu juga diingatkan, batas akhir penilaian DNA tanggal sekian jam 11.59 malam, tengah malam itu ya. Kalau di luar itu berarti semua nilai akan B. Jadi kami akan selalu diingatkan seperti itu melalui grup BA. Meskipun di sistemnya itu seperti itu, tapi Pak pemimpin kami, para pimpinan kami di tingkat kajur dari dekan dari kemudian diteruskan ke kajur ke dosen. Kemudian juga termasuk mahasiswa ini apa namanya, mahasiswa tidak akan bisa mendapatkan daftar hasil DNA itu apa? KHS ketika belum menilai apa namanya, menilai dosennya, begitu. Jadi sistemnya seperti itu. Memang semua serba digital tadi itu. Nah, termasuk dengan sistem kami di Sipejar itu juga bisa diatur. Kita sebagai dosen ini bisa mengatur tanggal berapa jawaban itu dikirim dan sebagainya, dan bagaimana konsekuensinya. Jadi memang itulah sistemnya seperti itu. Nah, memang ke depan kita memang harus manut ya dengan sistem. Kalau enggak memang kita tergilas. Jadi ya kita ketinggalan gitu, ketika kita ketinggalan. Tetapi itu tadi, kalau secara pribadi saya hanya satu pengajaran tadi, saya tidak sampai hari ini tidak menggunakan Sipejar, saya menggunakan Google Meet. Saya sudah sepakat, sudah sampaikan kepada mahasiswa, teman-teman kita di Google Meet ya, atau kalau enggak di grup tapi dengan voice misalnya gitu. Ini juga salah satu alternatif, dan cuma sedikit kok, cuman nggak sampai 5% untuk seusia saya ini yang tadi itu. Tetapi semua, kalau misalnya saya mengupload di Litapmas misalnya gitu, saya menggunakan mahasiswa untuk minta tolong Mas dibuka Litapmas saya untuk ngentre laporan pengabdian dan penelitian. Itu yang saya lakukan. Ya, sekali lagi yang jelas adalah fasilitas ya. Jadi kebijakan tadi itu kebijakan dari pimpinan untuk bagaimana meningkatkan SDM-nya, tapi juga disertai dengan fasilitasi jaringan internet, termasuk fisik internetnya tentu saja gitu. Kalau perlu Bapak Ibu dosen diberikan laptop satu-satu, alhamdulillah. Ini mantap, saya menyuarakan kepada Pak Rektor. Saya yakin dalam hati Bapak Ibu dosen itu begitu sih, saya mencoba untuk menyuarakan saja. Namanya juga usaha. Setuju kan Bapak Ibu?
Iyalah, Bu. Setuju, Bu. Banget Bu Endang. Setuju. Amat Bu, amat. Enggak. Mohon maaf ini. Mewakili Betul, kami, Bu, Bu. biar semangat. Nah, itu. Iyalah, gitu ya. Baik, Bu Rita, ada lagi yang ingin disampaikan, Ibu? Sudah cukup. Mungkin ada menyambung yang tadi, Bu Endang. Apakah ada sanksi yang pernah diberikan kepada, ini contohnya tenaga pendidikan atau tenaga pendidik, misal kalau terlambat isi nilai tadi kan otomatis nilainya B gitu kan Bu Endang ya. Nah, apakah ada sanksi lain yang biasanya diberikan kepada si dosen tersebut atau mungkin kasus yang lain yang sudah ditetapkan dari UM? Ini mungkin sharing saja Bu Endang biar jadi masukan juga buat kami. Terima kasih Bu Endang. Terima kasih, mohon maaf. Sepanjang yang saya ketahui itu begini, Bu. Begitu ada WA dari Kajur, Bapak Ibu ditunggu sampai nanti malam. Wah, ngelembur, Bu. Kami ngelembur. Lembur agar betul-betul nilai itu sesuai dengan hasil dari pembelajaran mahasiswa. Iya. Jadi kemudian termasuk itu tadi mengunggah menguji proposal itu pokoknya ada dulu judul perkara isinya itu nanti. Jadi yang penting secara judul latar belakang itu ada. Persoalan kualitas kan masih bisa. Toh itu nanti direview paling bulan depan kan gitu. Nah, kami bisa memperbaiki di situ. Ketika nanti direview, mohon maaf Pak, ini izin untuk merevisi. Nah, itu ada kesempatan seperti itu. Oke. Ini Bapak Ibu di Bu Leni. Halo Bu Leni. Bu Leni sudah masih di kendaraan sih tadi. Oke, baik. Monggo yang Bu, ya Ibu. Itu ada Bu Leni. Hadir. Ah, Bu Leni, monggo Bu Leni. Terkait, ya Ibu, sebenarnya sih memang dengan adanya menyambung ya Bu Endang, menyambung ini mohon izin. Ya, saya juga mohon izin sebelumnya tidak bisa meng-on-kan kamera. Mudah-mudahan besok dan lusa kita bisa tatap maya, tapi wajah kita semua bisa kelihatan ya. Mohon izin untuk hari ini. Mohon maaf Bu Endang dan Bapak Ibu pimpinan dan Bapak Ibu dosen. Menyambung saja dan mungkin melengkapi sedikit, nanti bisa kita explore besok ya Bapak Ibu. Karena memang sesuai tajuk yang Bu Endang sampaikan pertama tadi bahwa hari ini kita pengantar dulu. Ya, iya. Bapak Ibu sebenarnya deadline yang telah terkait mengunggah nilai, terkait aktivasi presensi, pengajuan proposal dan lain-lain itu sebenarnya harapannya kan kita disiplin gitu ya. Kita untuk disiplin. Sebenarnya di UM pun selalu diingatkan 1 bulan sebelumnya itu kami sudah selalu di follow up lagi bahwa Bapak Ibu sekalian batas waktu pengunggahan nilai seperti itu. Kalau untuk sanksi memang kita sanksi ya. Sebenarnya sanksi kalau kita sudah setara dosen itu kan harga diri ya, harga mati ya. Seperti itu sih. Jadinya untuk yang Bu Endang katakan memang akhirnya menjadi resiko kami ya dengan di tengah kesibukan masing-masing bahwa ya dengan deadline hari dan tanggal yang sudah ditentukan ya mau tidak mau ya itu yang harus kita laksanakan. Seperti itu sih untuk kelonggaran seperti itu sebenarnya tidak terlalu membebaskan sih Bu, jadinya tetap sebenarnya ada deadline-nya yang memang harus kita sepakati untuk dipatuhi bersama. Seperti itu sih Bu, jadinya Bapak Ibu, jadinya kami rasa sama sih karena kita juga manusia biasa ya. Cuman memang untuk dengan berbasis sistem ini 11.59 ya, 11.59 malam itu memang sistem tutup dan ya otomatis ya tutup, sudah nggak bisa.
ya memang sudah nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Kita karena berbase on sistem memang sudah diatur secara sistem seperti itu. Jadinya memang kembali lagi kita sebagai kembali ke kompetensi ya, memang sebagai profesional kita harus mendisiplinkan diri kita gitu. Istilahnya bagaimana kita bisa kedisiplinan itu kita tularkan kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Seperti itu sih Bapak Ibu yang mungkin saya hanya menekankan dan menggarisbawahi apa yang telah disampaikan Bu Endang. Begitu saja Ibu, mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Leni. Monggo. Terima kasih Bu Leni untuk penjelasannya. Bu Rita, masih ada yang mengganjal di hati Bu Rita? Sudah cukup Bu Lasma, Bu Endang, dan Bu Leni. Luar biasa tadi jawabannya Bu, mendisiplinkan diri. Dan yang tadi ya Bu, statementnya ini jadi cambuk besar juga buat pribadi saya ini. Semangat. Ya, benar. Harga diri, iya dong. Betul, saya setuju. Insya Allah. Dimulai dari diri sendiri, mendisiplinkan diri. Terima kasih Ibu moderator, Ibu Endang dan Bu Leni. Baik, terima kasih Bu Rita, terima kasih Bu Leni untuk tambahan penjelasannya. Baik Bapak Ibu dosen yang lain, masih ada yang ingin kita diskusikan dengan data share kita? Silakan, waktu kita masih panjang. Silakan Bapak Ibu dosen, atau mau kembali lagi ke staf pegawai? Kita jam berapa? Pak Ridwan, ada yang ingin disampaikan Pak? Ya, barangkali yang terkait dengan manajemen mutu tadi itu ya, itu juga kepada untuk tingkat ke mahasiswa, untuk ke aktivitas pembelajarannya, untuk penelitiannya, kegiatan pengabdian itu memang diperlukan. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan mutu gitu ya? Yaitu memang ada tim gitu ya, ada tim pengendali mutu gitu. Seperti misalnya ya di tingkat prodi, di tingkat fakultas, di tingkat universitas memang itu ada tim khusus yang bagaimana bisa mengendalikan mutu dari aktivitas Bapak Ibu dosen. Contoh misalnya ya, kalau kita terkait dengan pembelajaran gitu ya, itu memang dipantau oleh GPM ya namanya ya. Nah, apakah di jam-jam pertama ini Bapak Ibu dosen mengajar enggak? Gitu. Kalau enggak mengajar seperti apa gitu, dan kenapa? Ini kan juga terkait dengan kompetensi gitu. Artinya kompetensi dalam arti kenapa kok Bapak Ibu tidak mengajar? Apakah jamnya crash atau alasan tidak mengajar itu karena tidak mampu atau seperti apa? Itu ada tim sendiri untuk memantau seperti itu, Ibu. Jadi sekali lagi ini semua nanti pada akhirnya juga terkait dengan persoalan ya akreditasi kan begitu. Ini kan bagian kecil saja bagaimana meningkatkan kompetensi, ini kan bagian kecil saja. Nah, pada akhirnya pada muara terakhir ya ada dikendalikan oleh SPM tadi itu gitu, untuk melihat kinerja gitu loh, untuk melihat kinerja. Ya kinerja sekali lagi kinerja dari dosen itu kan ya mengajar, meneliti dan melakukan pengabdian. Gitu. Bagaimana hubungan dengan kemahasiswaan, dengan kolega, dengan pimpinan gitu. Saya kira itu. Yeah. Ya betul Bu Endang, bagian jadi penjaminan itu memang ya Bu. Di kami pribadi juga dari gugus memang sangat intens. Gugus jaminan itu ya GPM ya, betul. Gugus Bu untuk di tingkat fakultas dan prodi itu memang. Ya baik Bu. Baik Bapak Ibu dosen, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi atau mungkin menunggu untuk topik berikutnya di hari esok ya. Ya. Karena ini memang masih pembukaan di kita ya Bu Endang ya. Pemanasan untuk, Bapak Ibu. Pemanasan ya Bu.
Panas-panasin dulu ya, betul. Panasin dulu gitu. Ya, masih ada 3 hari lagi ya Bu yang terkait dengan tentang peningkatan kompetensi dosen ini dan juga tenaga pendidikan. Izin Ketua Detaser, ada yang ingin disampaikan atau Ketua Detaser sudah kita? pas, Bu. Baik, karena memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu dosen ataupun staf pegawai. Dari tadi saya tunggu sebenarnya, tapi yang mewakili pegawai cuma 1 dari Fakultas Soskum. Mungkin karena hari Minggu juga ini, jadi belum begitu gimana ya Bu. Mungkin bisa kita lanjutkan nanti lagi hari Senin nanti banyak ke Bu Lasma. Iya, saya rasa juga Bu Rita. Ini banyak yang lagi di jalan ini. Udah banyak Ya tuh. Pak Dele Lagi nih, disusun pertanyaan. Hadirnya dikirim share lagi Pak. Oke Pak Samuel. Ya ini lagi menyusun pertanyaan. Baik, kalau begitu izin Bu. Ada Elani ada? Pak Daliani ada? Oke, mau nggak Pak? Enggak Bu, saya udah pas. Oke. Oh, ada Pak Rektor barangkali Ibu. Pak Rektor, ada yang ingin disampaikan Pak Rektor? Saya pikir sudah sangat baik seperti yang disampaikan Bu Endang. Mungkin ini jadi motivasi juga untuk kita sebagai tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan bahwa sebisa mungkin kita harus memacu agar bisa relevan dalam situasi yang sekarang ini, khususnya dalam hal ini adalah era digitalisasi tadi ya. Kita harus melek teknologi. Kita sangat bersyukur juga di Universitas Quality memang kita lagi betul-betul transformasi kalau saya bilang ya, bukan hanya sekedar menyesuaikan tapi sedang transformasi ke era serba digital, online sistem, baik dari kinerja, baik dari layanan kemahasiswaan, baik juga layanan terpadunya, administrasi dan seterusnya. Ke depan mahasiswa tidak perlu lagi harus ke kampus misalnya melegalisir, udah bisa langsung, mau dia di Papua, mau di mana pun sudah sampai ke sana. Ini sedang kita bangun dan ini memang sudah tuntutan ke depan. Artinya membaca daripada kebutuhan pasar yang akan datang itu ya akan seperti itu. Kalau tidak kita berubah akan sulit, bahkan kita pun tidak akan sanggup melayani lagi. Jadi memang dari sisi dosen pun betul yang disampaikan Ibu Endang tadi, kita ini yang jadi dilema kadang memang. Kadang-kadang kalau kita lihat ukuran profesionalisme itu kan diukur dari kualifikasi akademiknya, ya kan? Baru jabatan akademiknya, artinya pendidikannya dan juga kepangkatannya, dan tentu akan berbanding lurus kepada kesejahteraannya. Tetapi kadangkala dosen yang sebenarnya secara keilmuan dia sanggup, tapi enggak sejalan dengan hal itu. Nah, ini juga satu dilema. Ini apa masalahnya dan bagaimana menyelesaikan masalah itu? Karena kadang-kadang dosen itu secara kemampuan dia layak, tapi secara administrasi, secara perkembangan teknologi kalau tidak dipacu juga, tertinggal juga. Nah, ini mungkin juga ke depan mungkin kalaupun tidak waktu ini mungkin nanti akan diulas lagi oleh Bu Endang. Nah, ini juga perlu bagi kita bagaimana cara mensiasatinya supaya dosen ini juga jangan asik melakukan tugas dan tanggung jawabnya tapi lupa juga untuk pengembangan dirinya baik secara keilmuan juga dalam hal karirnya, karena sejalan kalau karir dosen itu tertinggal walaupun dia bertanggung jawab melakukan tugasnya juga berdampak kepada institusinya. Nah, ini yang kadang-kadang menyeimbangkan ini pun menjadi persoalan. Nah, ini penting sekali bagaimana caranya dan apa yang bisa dilakukan oleh tenaga kependidikan mensupport ini. Kalau di quality kita sangat syukur ya. Kadang-kadang tenaga pendidikan yang justru dorong ya, cepat urus pangkat, cepat jangan terlambat BKD-nya ya kan. Kan aneh, padahal itu kan keperluan si dosen sebenarnya. Nah, tapi itu pun masih ada yang tertinggal kan. Nah, ini juga adalah persoalan yang harus diselesaikan. Nah, ini juga penting juga Bu untuk kita dimotivasi bagaimana sebenarnya
di Universitas Malang itu, walaupun sebenarnya kalau bicara memang harusnya kan dari segi harga diri, dari segi apa, sebenarnya cukup menjawab itu, akhirnya dosen itu harusnya belajar sendiri. Tapi faktanya, nah ini kan kita bicara faktanya, apakah nggak mungkin juga dosen yang nggak punya harga diri, cuman persoalannya kenapa masih ada juga seperti itu. Nah, ini kan tantangan juga. Nah ini mungkin jadi persoalan-persoalan, ini sangat menarik. Nah, mudah-mudahan terjawab nanti sampai 10 hari ke depan. Intinya 5 adalah hari, dosen. Pak 5 hari, saya lupa. Dosennya semakin baik, tenaga kependidikan semakin baik, otomatis semakin sejahtera, mahasiswanya juga semakin berkualitas, institusinya otomatis juga bangkit, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang membangun suasana yang seperti itu yang sedang kita upayakan ini. Mudah-mudahan nanti kami bisa dapat tertransfer dari apa yang sudah ada di Universitas Malang ini, Bu. Makanya nanti harapan kita juga dibantu, kita bisa MOU ini dengan Universitas Malang, supaya bisa kita dibantu. Nah, nanti Pak Daliani bantu di follow up melalui Ibu Endang, kita bisa kerjasama nanti dalam hal peningkatan kualitas SDM. Mungkin itu sih kalau dari saya, Bu. Makasih. Semangat. Baik, terima kasih Pak Rektor. Terima kasih Bu Endang. Mungkin hari ini kita sampai di sini ya Bu. Bukan kami ingin membatasi, tapi memang karena tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada yang ingin didiskusikan lagi, mungkin dilanjut dengan besok di jam yang sama, tetap di jam 2. Pasti akan lebih banyak pertanyaan dari rekan dosen, karena ini mungkin rekan dosennya belum semuanya bergabung Bu. Mungkin juga karena hari Minggu, jadi ada kegiatan atau hari bersama keluarga gitu Bu. Khusus mungkin untuk Keke ya, sekret yang kemarin baru pelatihan. Besok masih ada ini peningkatan kompetensi, bisa sharing besok ya ke sekretariat. Baik Bapak Ibu, kita tiba di akhir acara kita untuk hari ini. Sebelum kita tutup acara kita, saya minta izin untuk mengaktifkan video untuk kita dokumentasi kegiatan. Bapak Ibu dosen, saya mohonkan untuk mengaktifkan video untuk dokumentasi kegiatan kita. Di sini ada 2 slide. Izin Ibu Novitari Simbolon, jika memungkinkan mengaktifkan video, Ibu. Jangan lama-lama, Bolas. Terancam ini jaringan. Iya, sebentar Ibu. Karena masih ada banyak ini yang mematikan, Bu. Ibu Maria Monica, boleh aktifkan video? Lanjut aja, Bu. Ambil aja. Lanjut aja. Oke, Pak. Baik, kita foto untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Cus. Oke, sebentar. Untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Cheers. Oke. Sebentar ya Bapak. Yang itu dapat permen ya, Bu? Kenapa Ibu? Yang senyum dapat